Yosef. Selamat pagi. Chào An. Inilah jemaat Betaria. Bahasa apa juga bisa, Bu. Udah siapkan hati untuk memuliakan Tuhan? Udah. Kita memasuki dengan bersaat teduh. Kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tuhan Allah hadir. Memang Tuhan telah hadir bersama dengan kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Allah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ada sedikit gangguan sedikit ya. Pak Daniel, ini TV-nya yang di sini tidak nyala nih, bisa dibantu?
Udah, mungkin belum di on kali. Ya, oke. Memasuki ibadah ini, kita mulai dengan nats pembuka, yaitu diambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang padamu ya Tuhan, dengan segala segenap hati kami Tuhan. Karena kami rindu untuk memuliakan-Mu, rindu untuk berkumpul, rindu bersama-sama kami semuanya untuk mendengar akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, pimpinlah ibadah ini, karena kami siap untuk memuliakan-Mu. Dan kami berdoa juga untuk sahabat kami, mungkin yang ada yang sakit. Tuhan jenguk mereka, memberi mereka hati yang gembira, dan senantiasa merindukan Engkau. Kalau ada yang di dalam perjalanan, kiranya kasih-Mu menyertai mereka untuk dapat berkumpul bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Pimpinlah kami semuanya ini Tuhan, dan bukalah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Mari kita masuk di dalam sebuah lagu, pujian yaitu Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Hanya wanita saja sekarang ini nyanyi. Kembali yang kedua, laki-laki saja ya. Semuanya, seluruh dunia. Juga yang kau timbang. Semuanya menghayati dan percaya, walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
pria saja. Ku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Semua ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita berdoa. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah dari dasar dari kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kita menyambutnya itu dengan sebuah lagu, yaitu Siapa yang Berpegang, NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Semua yang kenceng. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Yang kedua, bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa tahu akan kebutuhan kami. Sehingga Engkau mau memenuhi kami. Ada kebutuhan yang terdalam di mana kami tidak hanya dapat dipuaskan oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kami membutuhkan Tuhan. Membutuhkan firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, menopang kami, meyakinkan kami, sehingga dalam perjalanan iman ini kami boleh tetap teguh dan percaya. Tuhan berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Jangan izinkan si kegelapan mengambil firman ini, sehingga tidak mampu untuk kami dengar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Ketika kami sulit sekali untuk bisa mendengar, kiranya Allah Roh Kudus mau menuntun kami. Ketika kami susah untuk tetap sadar dan tidak kemudian mengantuk, kami memohon Allah Roh Kudus boleh menopang kami. Sehingga kami boleh terjaga dan tetap bisa mendengar firman-Mu.
ketika Engkau mau berbicara kepada kami. Tuhan, berbicaralah. Kami siap bersama-sama mendengar dan menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama mengucapkan amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini datang, apakah sudah pada mandi? Sudah segar? Ya, kalau udah mandi cari, kalau di bawa Alkitab fisik, bukalah itu semua ya, supaya bergerak. Sudah? Nah, supaya tetap terjaga, kita mau baca bersama-sama ya, supaya kita tetap sadar ini lagi beribadah. Sudah? Yohanes 21 1 sampai 14. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu pernah dengar satu kata yaitu menanti. Nah ya, ini satu pekerjaan yang gampang atau mudah, yang senang atau tidak? Hah? Sulit ya? Betul ya? Saya ke bawah ya. Sulit. Tes. Iya. Ya. Jadi siapa yang pernah menunggu dan itu adalah pekerjaan yang mudah? Coba angkat tangan. Nah, Ibu Engni. Wah, senang ya kalau nunggu ya, Bu Engni ya? Sebel ya. Jadi pekerjaan yang tidak terlalu menyenangkan. Ada yang bisa kasih contoh? Nunggu disamper ya. Janjinya jam 8 ya. Kita nih ibu-ibu bapak-bapak ini yang sudah tua datangnya selalu kalau kita ngumpul jam 8 datangnya jam 7 atau jam 6 ya. Ini kan biasa begitu ya ibu-ibu ya. Yang udah tua. Oh, karena kurang bisa tidur, jadi lebih baik cepat-cepat datang gitu ya. Sudah jam 8 belum juga pada ngumpul. Karet ya jamnya. Sehingga tidak tahu ya. Apalagi kalau misalnya menantikan seorang anak. Siapa yang pernah ngalamin? Nah, ini Pak Rusmin tuh. Sudah pernikahan ulang tahun yang pertama, kedua, ketiga, kapan ya? Gak muncul-muncul. Sudah sampai putus asa, udah ambil anak aja deh. Gitu ya. Menantikan cucu. Gitu ya. Ini anak sudah menikah, nih rata-rata di sini ya, ingin gendong cucu gitu. Enggak juga muncul. Cucunya nggak nongol-nongol, rasanya gimana? Aduh kesel, hari ini Ibu Eri datang nih, puji Tuhan nih ya Ibu Eri. Puji Tuhan sudah sehat nih Ibu Eri ya. Apalagi yang biasanya kita menanti? Menanti transferan, betul ya. Anak janji kalau awal bulan pasti akan ditransfer, sekarang sudah tanggal 11. Belum juga ditransfer ya. Ada yang mungkin menanti janjinya apa? Bayar utang ya. Pernah kan? Janji nanti tanggal 1, udah tanggal 1 lewat, udah sampai tanggal 15 belum. Dia bilang nanti akhir bulan deh, akhir bulan gitu ya. Setelah akhir bulan tanggal 30 atau 31 belum juga. Terus ditanya lagi, nanti kapan nih Bu Hesti? Nanti katanya. Nantinya kapan? Nanti katanya. Kapan-kapan. Ya, jadi ya. Jadi tidak menyenangkan kan ya? Semua pasti pernah mengalami kan ya? Tidak menyenangkan ya, Ibu juga ya? Nggak menyenangkan nunggu ya. Lagi sakit nih. Kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Kapan bisa jalan lagi? Ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu di satu panti. Dia selalu ributnya begini. Saya nggak bisa jalan, semua orang bisa jalan, saya nggak bisa jalan, saya ingin jalan, kapan saya bisa jalan lagi, kapan saya bisa jalan lagi. Wah, itu kalimat yang terus muncul pada waktu percakapan itu. Kapan bisa jalan lagi? Kapan bisa melihat dengan baik? Kapan bisa, ya banyak lagi ya, kalau udah pada sakit
kita juga mengharapkan sehat. Ya. Nah pada waktu kita sedang menanti itu apa yang kita lakukan? Kita jadi bosen kan ya? Atau mungkin kita jadi apa? Hilang harap. Atau selain hilang harap apa? Hilang semangat. Tidak bisa dipercaya lagi nih orang. Janjinya tanggal 1 enggak juga, tanggal 15 enggak juga, tanggal 30 enggak juga, udah akhir tahun enggak juga. Ya janji gitu ya, sehingga hilang harapan, semangat, dan mungkin kita tidak bisa percaya lagi. Nah, para murid yang tadi kita baca itu sedang menanti. Menanti apa tuh? Mereka sedang menanti nih ya, karena Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, Yesus pernah berkata begini, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah itu sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Nah setelah Yesus bangkit, itu Yesus juga mengucapkan kalimat begini ya. Aku berkata kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Janji ya? Jadi ada janji Tuhan bahwa pergi ke Galilea. Nah mereka semua sudah pergi ke Galilea nih. Dan ketika kita tadi baca kisah itu kisah berbicara bagaimana Yesus itu pernah menampakkan diri kepada murid pertama kali. Itu waktu nih kebangkit malamnya. Kan? Pagi-pagi benar sudah bangkit gitu ya. Malamnya Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid. Itu pertama. Terus yang 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid. 8 hari kemudian. Jadi udah 2 kali. Tuhan Yesus menampakkan diri kedua kali. Tapi mereka masih terus harus nunggu nih Galilea. Nunggu terus nunggu. Kapan bisa ketemu Yesus lagi? Dulu murid-murid dengan Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama. Yesus pergi ke A, ikut. Pergi ke B, ikut. Yesus menetap di sini, ikut. Ke Betania, ikut. Ke Yerusalem, ikut. Semua ngikut. Kemanapun gitu ya. Tapi kali ini tidak. Cuma disuruh nunggu nih di Galilea. Nunggu. Tapi kapan? Nanti kamu akan lihat aku. Nanti kamu akan lihat aku. Tapi kapan? Nah, sampai kapan nih harus nunggu? Ya. Nah, pada waktu mereka sedang menunggu, ada kalimat kemudian muncul keluar yang diucapkan oleh Petrus. Petrus bilang begini, ya. Aku akan pergi menangkap ikan. Saudara, mereka memang adalah para nelayan, ya. Murid-murid ini nelayan-nelayan yang jagoan sekali. Nangkap ikannya hebat karena sudah pengalaman luar biasa, sudah kenal laut itu kayak apa. Ya, murid-murid itu profesinya memang adalah nelayan, jago nangkap ikan. Tapi murid-murid pada satu kali ketika dipanggil Tuhan untuk jadi murid Tuhan, Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala siapa? Manusia. Enggak jadi penjala ikan lagi. Berubah kan? Berubah hidupnya. Caranya juga berubah. Sekarang dengan ikut Yesus jadi tahu kan, oh Yesus kalau berkata-kata ternyata begini. Waktu menghadapi orang yang tidak benar, dia begitu. Yesus kemudian sungguh-sungguh hatinya tulus waktu menolong orang lain. Yesus, jadi mereka lihat semua tingkah laku Yesus, perkataan Yesus, kehidupan Yesus. Semuanya dilihat oleh mereka. Dan semua itu kehidupan yang baru. Dulu berkata-kata kasar. Dulu pakai cara sendiri. Kalau bisa nipu kenapa mesti jujur gitu ya.
Kalau bisa nipu kenapa mesti jujur gitu ya. Kalau bisa jahatin orang kenapa kemudian harus baik-baik? Kan dia juga jahat sama saya. Ya saya balas dong dengan jahat. Dulu hidup mereka begitu. Tapi kemudian ketika hidupnya Yesus mereka lihat, mereka kemudian melihat yang berbeda. Dulu penjala ikan, sekarang harus menjadi, Yesus mengatakan menjadi penjala manusia. Jadi berbeda. Tapi ketika lagi nunggu murid-murid, Petrus bilang apa? Aku akan pergi nangkap ikan. Terus murid yang lain bilang apa? Bilang apa? Kami pergi juga dengan engkau. Jadi ramai tuh. Jadi 7 orang nih ya murid-murid. Balik ke pekerjaan lama. Bicara apa ini pekerjaan lama? Bicara balik ke pekerjaan, ke kehidupan yang dulu. Gayanya bicara yang dulu. Cara bersikapnya yang dulu. Kalau saya dijahatin, bego ya kalau ngelawan ya. Bego enggak? Bego kalau ngelawan gitu ya. Kalau bisa lawan kenapa mesti diam gitu. Kalau dia nyolot ya harus nyolot gitu ya. Kalau dia bohongin saya, bohongin lagi gitu ya. Nah itu kan gaya kita kan. Petrus balik ke kehidupan yang lama. Cara-cara yang lama. Yang kemudian cepat tersinggung. Dikit-dikit saya cuma bilang, Ibu Hesti, hati-hati ya. Terus Ibu Hesti kemudian bilang, apa nih ya dia ngomong begitu ya ke saya ya? Apa maksudnya tuh ya dia begitu ya? Dia pasti ada maksud yang gak benar tuh ya ngomong begitu ke saya ya. Curiga. Balik ke kehidupan yang lama. Padahal sudah dipanggil kan, kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi sekarang gaya hidupnya harus beda, gaya hidup Tuhan Yesus ya. Cara hidupnya juga beda. Saya ingin tanya, ini Bapak Ibu kan rata-rata usianya sudah lebih tua dari saya. Ya. Ada yang umurnya 92 enggak datang ya hari ini ya. Enggak datang. Ada yang 60-an, 60 sampai 69, coba angkat tangan. 60 sampai 69. Nah, sedikit. Yang 70 sampai 79. Lebih banyak. Yang 80 sampai 89. Oh, banyak juga, ya. Berarti Bapak Ibu sudah lebih banyak umurnya dari saya. Nah, sekarang saya ingin tanya ya. Pada waktu Bapak Ibu mengikut Tuhan pertama kali, ya, itu umur berapa kira-kira? 20. Nah. Hah? Berapa? 33. Berarti sudah berapa lama kenal nama Tuhan Yesus? Hah? Sudah berapa lama? Ada yang 60 tahun. Ada yang Ibu Indrawati udah berapa tahun? Umur berapa sekarang? 82 dikurang 33 berapa tuh Rusmin? Atau Pak Boy lah, Pak Boy yang lebih hebat. 49 tahun ya. Nah 49 tahun kan tidak mudah perjalanannya kan ya. Banyak liku-liku perjalanan mengikut Tuhan. Ada penderitaan gak Ibu Herawati? Waktu selama 49 tahun ada penderitaan gak? Ada ya? Ada kesulitan gak selama? Ada. Pernah nangis nggak dalam perjalanan ini? Pernah nggak? Sering gitu ya. Pernah sakit nggak? Nah, pernah disakiti orang nggak? Pernah.
Pernah ditipu orang nggak? Pernah. Pernah dikhianati orang nggak? Sering. Nah ternyata perjalanan, kalau yuk kita ambil contoh Ibu Indrawati 49 tahun, perjalanannya kan tidak mudah ya. Nah pada waktu perjalanan itu tidak mudah, tergoda enggak? Ngapain sih ikut Tuhan Yesus? Ngapain ikut Tuhan Yesus? Udah balik aja. Rasanya enggak ikut Tuhan Yesus lebih aman, sejahtera gitu ya. Tergoda enggak seperti itu? Tergoda enggak Ibu Indrawati? Enggak tergoda ya. Waktu uang enggak ada di kantong, ayo tergoda enggak? Tergoda. Tergoda ya. Kalau tergoda kan berarti belum sampai melakukan ya. Melakukan ke akhirnya ninggalin Tuhan. Nah, tergoda ada tapi tidak tinggalin Tuhan ya. Nah ini kan perjalanan yang tidak mudah ya. Kita bisa balik ke hidup yang dulu, yang lama, waktu belum kenal Tuhan. Kita kembali ke cara-cara dulu. Cara-cara dulu apa? Duit jaminan. Ya kan? Cara-cara dulu duit jaminan. Apa sekarang juga duit jaminan nih? Duit tetap jaminan ya? Bukan Tuhan jaminan ya? Gitu. Gitu ya. Nggak ada duit setengah mati gitu ya. Betul nggak? Betul. Semuanya setuju nih ya. Ya. Kita kan sering kali nggak punya duit, akhirnya udahlah Tuhan nggak kasih duit, lebih baik saya cari Ibu Hesti karena Ibu Hesti yang kasih duit. Ya gitu ya. Tuhan nggak kasih duit, berarti saya cari penatua. Nih Pak Boy, gereja kasih saya duit. Gereja kasih duit. Tuhan nggak kasih duit, gereja yang kasih duit. Kita sering berpikir orang-orang di sekitar kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Padahal sumber hidup siapa? Tuhan. Semua ini milik Tuhan. Tidak ada yang tidak menjadi miliknya. Tapi kita sering tergoda kan ya. Kalau lagi sakit, nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh, rasanya makin lama makin bertambah gitu ya. Tergoda nggak? Aduh, mendingan gak usah ikut Tuhan deh. Rasanya dulu belum ikut Tuhan, sehat-sehat, seger-seger ya. Dulu waktu usianya mungkin 30 masih sehat walafiat ya. Sekarang kan bertambah umurnya, sudah jadi 80-an, sudah tua. Kita sering tergoda kan, sering tergoda. Sakit, tergoda. Gak punya duit, tergoda. Balik ke kehidupan yang lama. Ya, coba kita lihat ya. Lihat kepada para murid lagi. Waktu Petrus bilang, udah aku mau menangkap ikan. Terus murid-murid yang, kita juga ikut kamu. Terus mereka nangkap ikan ya. Coba perhatikan tadi waktu kita baca masih bisa disimak atau diingat enggak. Mereka nangkap ikan, mereka cari ikan, mereka menemukan ikan enggak? Enggak, benar. Bacanya salah Bapak Ibu. Alkitab saya bilang enggak gitu loh. Enggak nemu Ibu Ilian? Enggak ya? 1 ekor dapat. Betul. Betul. Jadi tidak 1 ekor pun dapat. Jadi balik ke kehidupan yang lama ternyata sia-sia ya. Gak berguna kan? Apalagi tanpa Tuhan tidak berguna sama sekali. Kan firman Tuhan berkata di Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Nah, apa yang kemudian Yesus lakukan? Coba, Yesus lakukan apa pertama? Yesus bilang apa? Sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Yesus bilang apa? Ayo, Alkitabnya dibuka lagi. Natsnya dibuka lagi di HP. Apa? Hai ya, punya makanan gak? Gitu ya, kalimat singkatnya ya. Atau kalimat lengkapnya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai, kalau terjemahan lama, lauk pauk? Ya, atau di terjemahan TB2 berapa apa bilangnya? Nggak bawa ya TB2 ya. Roti. Ya, kenapa kok Yesus tanya gitu? Udah tahu ini murid-murid nggak dapat ikan sama sekali, masa nggak tahu sih Yesus? Kok nanya gitu loh? Kok bertanya gitu? Adakah lauk pada dirimu? Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Kesel nggak? Udah capek-capek semalaman gak dapat ikan gitu ya. Terus kemudian ini orang asing siapa sih nih ya? Nanya kayak gitu, lu nggak tahu apa? Kita udah mau jalan nih ke pantai ini nggak dapat apa-apa. Lu lihat perahu gua dong ya, gitu ya. Lu lihat perahu gua nggak ada ikan, lu nanya lagi. Kesel nggak? Kesel. Mungkin dalam kekesalan mereka jawabnya apa? Tidak. Kita berpikir gini, kenapa kok Yesus tanya? Padahal Yesus pasti udah tahu. Kenapa Yesus tanya? Di dalam Alkitab banyak kali Yesus selalu bertanya. Contoh gini ya. Apa kerjamu di sini hai Elia? Tanya. Tanya lagi ya. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Tanya. Apalagi? Apa maumu daripadaku ibu? Dia ngomong sama ibunya sendiri. Waktu air dirubah menjadi anggur. Yesus tanya. Apalagi? Yesus bertanya gini. Untuk itukah engkau datang hai teman? Kepada siapa? Nah gak ingat ya? Kepada Yudas. Waktu dia datang dan mencium Yesus. Yesus bertanya. Atau Yesus juga bertanya nih ya. Kepada seorang pengemis buta Bartimius. Tanyanya gini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus banyak bertanya di dalam catatan Alkitab. Kenapa Yesus harus tanya? Yesus sudah tahu kok. Bartimius butuh disembuhkan, matanya dicelikan. Yesus tahu Yudas itu pengkhianat gitu ya, mau mencium dan menjual Yesus. Yesus sudah tahu gitu. Yesus tahu Elia apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Yesus sudah tahu. Yesus juga sudah tahu nih kepada Petrus. Petrus itu nggak bisa mengasihi Yesus dengan sesungguhnya. Yesus tahu itu, kenapa mesti tanya? Sama kali ini Yesus juga tanya, apakah kamu punya lauk pauk? Coba. Kira-kira kenapa tuh Bapak Ibu? Iya, masih sadar kan ya? Enggak tertidur kan dengan suara saya ya? Pak Lencong masih jaga kan? Enggak tidur ya? Semuanya seger ya? Ibu Riana enggak tertidur kan ya Bu ya? Hah? Kenapa? Punya dua? Ya, kenapa Yesus tanya, kamu punya lauk pauk apa enggak? Kenapa Ibu Ilian? Kenapa Ibu Sugi? Kenapa kira-kira? Yesus seringkali bertanya untuk menyadarkan orang itu. Seringkali kita tidak sadar diri. Yesus tanya supaya dia sadar. Dan saat itu mereka menjawab betul, tidak ada. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Mereka pikir mereka punya kemampuan besar tuh menangkap ikan. Karena pengalaman itu menganggap gue punya keterampilan hebat nih. Mereka pikir mereka mampu. Mereka pikir mereka bisa. Mereka pikir mereka jagoan. Tapi mereka baru sadar
nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya. Pada waktu setelah mereka menjawab tidak, baru Yesus lakukan yang tadi Bapak Ibu sebut. Itu apa? Tebarkan jalamu di sebelah mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Nah, ini benar-benar sadar nih ya. Tergantung lihatnya ya dari perahunya ya. Tapi yang Yesus bilang kanan apa kiri? Kanan. Ya, sadar nih ya, semuanya lagi melek ya matanya ya, nggak dininabobokan kan ya sama saya ya. Kanan. Nah, waktu dengar itu, murid-murid nangkap satu sama lain. Terus matanya terbelalak. Setengah bingung, setengah bersukacita. Mungkin kalimat yang muncul dalam hati mereka lagi bisik-bisik nih ya, saya sama Ibu Hesti. Mungkinkah itu guru? Mungkinkah itu guru? Tapi masih bisik-bisik tuh, bisik-bisik. Mungkinkah itu guru? Kenapa? Tebarkan jalamu itu kalimat Yesus dulu. Yesus pernah ngomong kalimat itu. Itu kalimat Yesus. Kan orang kan tahu ya, ada orang-orang tertentu kita tahu dia tuh kalau ngomong kalimat itu adalah miliknya Ibu Hesti. Kalimat itu miliknya Pak Indra. Gak pernah orang lain ngomong itu. Ini khasnya dia gitu ya. Nah, murid-murid saat itu dengar tebarkan jalamu. Itu kalimat tidak terlupakan. Waktu mereka juga gak dapat ikan ya. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu. Dan mereka dapat ikan banyak sampai 2 perahu. Nah, Ibu Hesti pasti bisa membayangkan ya karena itu dunianya ya. 2 perahu, terus jalanya enggak koyak. Cumi ya. Jalanya enggak koyak, lalu katanya penuh, ikannya itu penuh, hampir-hampir perahunya itu tenggelam. Tuh pasti Ibu Hesti itu membayangkannya gampang sekali itu dibandingkan kita gitu ya. Hampir tenggelam, itu berarti besar banget. Ya, saat itu Yesus berkata, kamu akan menjadi penjala manusia mulai dari sekarang. Jadi waktu Yesus bilang tebarkan jalamu, mereka ingat tuh peristiwa yang itu. Mereka dituntun untuk masuk ke kehidupan yang baru bersama Tuhan. Meninggalkan yang lama. Mereka ingat itu. Sehingga kemudian, mungkinkah itu guru? Mungkinkah itu guru? Setelah menebarkan jala, apa yang terjadi coba? Saya ingin tanya, apa yang terjadi setelah tebarkan jala? Berapa ekor? Wih, ini hebat nih Pak Wongso. 153, betul nggak 153? Pak Gimin, 153 bukan? Atau 160? 153. Nah, ini semua menyimak dengan baik ya. 153. Ikannya ikan kecil apa ikan gede apa ikan sedang? Besar-besar. Luar biasa ya. Besar-besar loh Bu Hesti loh. Cuan ya. Cuan besar itu. Besar-besar. Iya ya. Jadi besar-besar 153 dan jala itu tidak koyak. Kan Alkitab bilang gitu ya. Jala itu tidak koyak. Melihat itu, seorang muridnya bilang apa? Satu kalimat besar. Bilang apa, ayo? Bilang apa? Jangan dulu nih, Pak Rusmin jangan ngomong dulu. Jangan kasih ininya dulu. Apa? Bilang apa? Bawa apa? Bilang apa? Pak Wongso bilang apa? Muridnya bilang apa? Ya, itu
Tuhan. Tapi bilangnya dengan bilangnya nggak gini, itu Tuhan, kan beda ya. Tapi bilangnya gini, itu Tuhan. Kan beda ya. Itu Tuhan. Nah, karena dia ngomong gitu, Petrus kan cepet-cepet pakai baju luar ya, karena dia juga pakai baju yang dalam, pakai baju luar. Kenapa? Semangat. Itu Tuhan, itu Tuhan. Justru semangat tuh. Karena itu Tuhan, makanya semuanya semangat. Ya. Dan apa sih yang Yesus lakukan? Kok kasih mujizat 153 ekor ikan besar-besar dan jalaknya tidak koyak. Apa tuh, kenapa begitu? Karena Tuhan mau menunjukkan dia Tuhan yang hidup, bukan mati. Bukan Tuhan yang tidur. Pada waktu Bapak Ibu buang-buang air besar, bisa nggak kemudian karena buang-buang air besar kita meninggal? Bisa. Pada waktu kita jatuh, gitu ya, terus bisa nggak jatuh itu kemudian membuat kita hilang nyawa? Bisa. Tapi kenapa kok Bapak Ibu bisa sembuh dari buang-buang air besar? Karena Tuhan kasih kesempatan. Kenapa waktu jatuh terus berobat baik? Kenapa? Karena Tuhan kasih kesempatan. Ya, masih kasih hidup. Ya, Yesus itu betul-betul dia Tuhan, dia hidup, dia tidak mati. Dia tidak tidur, dia Tuhan, makanya semuanya semangat tuh murid-murid. Tapi lebih lanjut kemudian, Yesus kemudian memberikan apa? Ketika mereka sudah balik ke darat, Tuhan sediain apa? Roti, api, roti dan ikan. Itu bukan ikan yang ditangkap loh. Yesus cuma bilang, ayo ikan yang kamu tangkap bawa lagi ke sini. Yesus juga sudah punya ikan. Terus kemudian diajak makan bersama. Makan bersama itu kan spesial ya. Kalau makan bersama artinya saya tuh mau makan bersama sama Ibu Yohan ya. Pasti itu rasanya apa? Ya, nikmat memang. Bersekutu. Kita mau nggak makan bersama sama musuh? Coba angkat tangan. Mau makan bersama sama musuh siapa yang mau? Kalau makan bersama pasti sama teman. Kalau diajak makan berarti ini temanku. Enggak juga ya. Enggak gitu ya. Enggak dihubungin ke situ. Nah, Yesus mengajak makan. Mau bersekutu. Kenapa? Bersekutu itu penting. Ya, saya bayangkan gini ya. Satu lidi mudah nggak dipatahkan? Nah, sapu lidi mudah nggak dipatahkan? Tidak. Kuat. Bersekutu bikin kita kuat. Bapak Ibu datang ke kebaktian bikin kita kuat. Kita bersekutu. Jadi pada hari ini tema kita adalah, ini udah kelamaan tuh ya, sampai jam 10 tuh. Tema kita adalah Tuhan ingin kita semangat ikut Yesus. Ya, jangan loyo. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Dia hidup benar. Dia tidak mati. Dia tidak tidur. Tapi dia juga tahu bahwa Bapak Ibu perlu bersekutu nih kayak begini. Supaya ada kekuatan yang baru untuk menghadapi kehidupan ini. Kita sedang bersama-sama berjalan menuju pulang ke rumah. Ya, setuju enggak? Kita sedang berjalan dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Ya, rumah Bapak, Ibu mau lanjutin boleh lah, rumah Bapak. Jangan sampai kemudian udahlah
Udah terakhir-akhir, pasti Tuhan sudah hitung saya tuh yang berapa puluh tahun gitu. Sekarang saya mau balik ke kehidupan yang dulu, capek. Jangan. Alkitab bilang setialah sampai akhir. Tetap semangat. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup dalam menunggu perjalanan menuju pulang ke rumah. Bapak Ibu yang lanjutin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau paling tahu Bapak Ibu di sini. Seberapa pergumulan mereka bertahun-tahun. Perjalanan iman mereka sangat tidak mudah. Tapi kalau sampai pada saat ini mereka masih setia mengikut Tuhan, Engkaulah yang telah memampukan mereka mengerjakan kesetiaan mereka ini dengan baik. Tolong Tuhan, lanjutkan pertolongan-Mu. Sehingga semua Bapak Ibu di sini yang sedang menuju perjalanan pulang ke rumah Bapak, kami tetap boleh semangat. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan yang sungguh-sungguh peduli. Dan terus berikan kesempatan kepada kami. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalannya Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dengan mengingat janji baptis kita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ada beberapa anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kami ingat untuk Pak Pon Tuhan, yang sedang sakit, stroke ringan. Tuhan, tuntunlah beliau. Berikan kepadanya ketenangan, berikan kepada dia dan keluarganya secara khusus anaknya, menangani, membawa Pak Pon kepada dokter dan mendapatkan perawatan yang selayaknya. Tuhan, tolonglah Pak Pon ini. Berkatilah semua obat dan tindakan-tindakan medis yang diberikan untuk Pak Pon sehingga dia boleh kembali pulih. Kami rindu dia boleh kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami juga ingat untuk Wiwi.
Esok dia akan masuk ke rumah sakit, dia harus melewati atau mengalami, disarankan oleh dokter untuk operasi, mengangkat rahimnya. Kami mau berdoa, Tuhan siapkan Wiwi. Siapkan tubuhnya Tuhan untuk menerima operasi ini. Tuhan siapkan juga para dokter untuk bisa mengerjakan operasi di hari Selasa nanti dengan baik. Berikan kebijaksanaan-Mu, tuntunlah tangan dokter ini Tuhan, agar bisa mengerjakan operasi ini dengan baik. Engkaulah pemimpin operasi itu. Tuhan, kami berharap dan bersandar kepada Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik untuk Wiwi. Siapkan dia hatinya untuk makin percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun operasi ini. Hidupnya adalah milik Tuhan. Tuntunlah juga untuk anak-anaknya yang pasti mau memberikan perhatian yang khusus cukup untuk mamahnya ini. Pimpinlah mereka Tuhan, agar mereka juga berharap pada Tuhan, sehingga operasi ini sampai kepada nanti pemulihannya boleh Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Eri yang sudah bisa kembali datang ke rumah Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhanlah menuntun, memberkati sehingga dia boleh melewati ketika kesehatannya terganggu. Tuhan berkati pengobatan, obat, dan semua yang dipakai Tuhan untuk memulihkan Ibu Eri. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk banyak yang lain Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini yang mengalami pemulihan demi pemulihan, sehingga tetap bisa beribadah di rumah Tuhan. Tuhanlah yang telah memberikan kesembuhan, pemulihan itu. Tuhan, tuntunlah semua para bapak ibu yang sudah lanjut usia ini, yang sedang menunggu dalam perjalanan pulang ke rumah Bapa. Biar tetap kami boleh tetap setia, semangat, mengiring, mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak kesulitan dan penderitaan, baik secara badan, fisik ini, baik secara mungkin hati yang rasa kesepian, yang merasa orang-orang di sekitarnya tidak mampu memahaminya dan tidak bisa memberikan ketenangan kepada dia. Tuhan, bersamalah dengan Bapak Ibu ini, baik yang sedang mengalami rasa kesepian, baik yang sedang mengalami fisik yang terganggu, yang sungguh-sungguh rasanya putus asa berhadapan dengan tubuh yang tidak bisa diajak bekerja sama dan obat yang udah banyak diminum ternyata kemudian juga tidak bisa memulihkan seperti yang diinginkan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau tuntun mereka ya Tuhan agar tetap bersemangat di tengah-tengah sakit. Tetap bersemangat di tengah-tengah rasa kesepian ini karena tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, tidak diam, tidak tertidur. Tuhan, bersamalah dengan mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di sini. Jadikanlah gereja-Mu ini sebagai saksi untuk kebenaran-kebenaran firman yang boleh terus ditaburkan kepada banyak orang, sehingga boleh mereka kembali kepada Sang Sumber hidup, Sang Sumber kebenaran, Sang Sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus. Berikan kesempatan kepada gereja-Mu Tuhan untuk terus bersaksi akan hal ini. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang kami melihat banyak sekali pergumulan-pergumulan secara politik. Ada golongan-golongan tertentu yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Tuhan, lindungi negara kami ini Tuhan.
Lindungi Presiden kami dengan staf kabinetnya sampai kepada aparat-aparat negara di desa-desa, agar mereka bisa tetap mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan ini dengan baik. Tuhan, kasihanilah negara kami Indonesia ini. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sudah diberikan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas yang untuk melaksanakan. Mari kita maju untuk ininya. Saya akan bacakan nats untuk persembahan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Petugasnya siapa yang untuk ini? Mari Sep. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberianmu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa mudaku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Musik Ansep. Kita kembali ke yang nomor 1. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat. Karunia baik dulu. Ya, pimpin aja. Langsung sekaligus. Mari kita nyanyikan lagu Karunia Baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, penjagai langkahku, tak tersebut besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang telah kami terima Tuhan. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini bisa Tuhan menjadikan sebagai berkat-Mu Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikannya. Kami juga berdoa untuk para pengurus ataupun pengelola uang persembahan ini, berikan hikmat dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu untuk pengutusan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ya tiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan untuk ibadah yang kami persembahkan ini. Sempurnakanlah ya Tuhan ibadah ini, karena apa yang kami persembahkan ini adalah dari hati kami yang terdalam dan kami rindu boleh Tuhan terima. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing kepada kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami tetap semangat mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Kondisi-kondisi apapun, kami diyakinkan, diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak mati, Tuhan tidak tidur. Tuhan berkatilah kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
lagu penutup kita nyanyikan Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Silakan duduk. Enggak pulang-pulang ntar ya. Ya, kita saat teduh. Amin. Petugas